warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Sabila dan teman saya Amrat Nanjani. Jadi kami di sini sebagai moderator di podcast kali ini. Jadi kali ini kita akan tanya jawab singkat bersama Nabil Makarim dan Tania Fauzia seputar indeks harga. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar ya seputar indeks harga, baik indeks harga dan kenapa sih penting dalam perekonomian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut bintang tamu kita, Nabil dan Tania. Halo Nabil dan Tania, gimana nih kabarnya? Kalian mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Makarim. Nah, saya Tania Fauzia Sabila. Nah, jadi di sini kita akan membahas seputar indeks harga ya. Menurut kalian indeks harga itu apa sih? Jadi kalau menurut saya, indeks harga itu adalah ukuran statistik dari perubahan harga-harga yang disusun dari kelompok barang dan jasa dari waktu ke waktu. Oke, kalau kita berbicara indeks harga pasti nggak jauh-jauh kan dari inflasi ya. Menurut Nabil nih, apa sih hubungan indeks harga dengan inflasi? Jadi indeks harga sama inflasi itu pastinya selalu berkaitan ya. Soalnya indeks harga itu dasarnya apa? Indeks harga itu dia itu dasar untuk mengukur inflasi gitu loh. Jadi kalau kita tahu indeks harganya, jadi pasti kita tahu ini tuh inflasi atau deflasi gitu. Terus semakin tinggi indeks harganya itu juga semakin cepat juga laju inflasinya. Oh gitu. Berarti kalau indeks harganya rendah, otomatis tingkat inflasinya juga ikut rendah dong. Berarti juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat ya. Iya, jadi semakin tinggi harga barang, daya jual beli masyarakat itu mesti menurun. Terus habis itu apa namanya? Jadinya ya lebih irit. Berarti indeks harga itu sangat berperan penting ya dalam perekonomian negara kita. Jadi kira-kira peran indeks harga dalam perekonomian itu gimana ya? Di perekonomian indeks harga itu banyak fungsinya. Jadi selain digunakan untuk mengukur inflasi, indeks harga itu bisa juga dipakai untuk pemerintah. Nggak cuma pemerintah, bahkan perusahaan itu dia pakainya indeks harga karena pertumbuhan keuangan itu kan dasarnya di indeks harga. Jadi kebijakan yang berpengaruh sama kenaikan harga itu pasti ya dasarnya pakai indeks harga. Jadi gimana caranya pemerintahan bisa mengatur kestabilan ekonomi negara, gimana caranya perusahaan mengontrol pengeluaran mereka, itu kan kurang lebih karena mereka ngelihat oh ini indeks harganya lagi naik atau lagi turun gitu. Terus selain itu juga ada yang lain. Jadi untuk ngatur gaji buruh itu kan bisa di lain itu juga indeks harga itu berperan sebagai deflator. Kalau boleh tahu deflator itu apa ya? Jadi deflator itu angka yang digunakan untuk untuk mengukur perubahan harga di satu waktu tertentu gitu. Berarti kalau indeks harga dalam jangka panjang itu bakal mempengaruhi sama kehidupan masyarakat. Ya, atau? Iya. Jadi dia itu nanti bisa kesejahteraannya bisa turun. Di sisi lain juga kondisi keekonomian negaranya itu nggak stabil gitu. Nah, setelah kita kan indeks harga itu ada tiga macam ya, ada indeks harga konsumen, produsen diterima sama petani. Nah, menurut kalian tuh perbedaannya itu apa sih ya? Nah, ya, jadi indeks harga kan tadi ada tiga kan jenisnya. Nah, sebelumnya indeks harga itu disusun oleh Badan Pusat Statistika atau BPS. Indeks harga itu yang pertama tuh ada indeks harga konsumen. Konsumen itu untuk mengukur
rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari rumah tangga. Sedangkan untuk yang konsumen itu, produsen itu, oleh produsen itu eh, harga pada barang mentah dan barang jadi. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada indeks yang diberikan oleh petani. Dari petani itu untuk mengukur berapa besar harga proses dari pertanian itu. Oh, tuh. Oke gitu ya. Terus cara menghitung indeks harganya sendiri itu gimana ya? Jadi untuk menghitung indeks harga sendiri itu ada dua cara. Yang cara pertama itu menggunakan metode sederhana. Kalau cara yang kedua itu menggunakan metode tertimbang. Yang cara menggunakan metode sederhana itu semua barang dianggap sama. Jadi rumusnya jumlah harga tahun yang dihitung dibagi jumlah harga tahun dasar dikali 100%. Kalau menggunakan cara tertimbang itu bisa juga pakai bobot barangnya. Berarti indeks harga ini sama kayak perubahan suatu harga gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Nabil dan Tanya yang sudah mau berbagi ilmu terkait tentang indeks harga. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat ya hari ini. Mulai dari apa itu indeks harga, apa hubungannya dengan inflasi, dampak indeks harga, peranan dalam perekonomian, jenis indeks harga, dan cara menghitung indeks harga. Oke, sekian podcast kita pada siang hari ini seputar indeks harga. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami berdua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.